Tahapan pertama yang perlu kita lakukan menurut David Allen, itu adalah capture everything and write it. Jadi, kita mesti bisa mengidentifikasi segala tugas kita, segala hal yang akan kita lakukan, entah itu hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, kita harus tahu apa sih yang menjadi hal-hal yang kita lakukan tersebut. Nah, tentunya semua hal tersebut, tugas tersebut terkait dengan peranan dan tanggung jawab kita atau yang kita sebut role and responsibility. Nah, kita coba tanya nih ke Ibu Ira. Bu Ira, dalam penerapan Yes. sehari-hari ini, Bu, kadang kalanya Mm-mm. kan kita saya dulu pernah mengalami juga, Bu, ketika masih baru bekerja, memahami istilah peranan dan tanggung jawab aja kayaknya cukup gimana gitu ya, Bu ya, agak harus cari referensi. Nah, tapi kalau sampai ke penerapannya itu seperti apa ya, Bu? Oke. Mungkin yang sederhananya adalah saya akan berikan contohnya tuh, maksudnya yang benar-benar terjadi Hmm. di lingkungan Metro Data supaya teman-teman sekalian ini punya bayangan gitu. Karena kalau kita kasih contohnya yang di luar Metro Data mungkin nanti mereka juga agak bingung kan gitu. Mungkin yang poin pertama ini yang kita semua harus benar-benar pahami adalah yang tadi kata kuncinya adalah role and responsibility. Jadi kalau Anda memang sebagai role-nya sebagai AM, Anda role-nya sebagai konsultan, Anda role-nya sebagai manajer atau sebagai trainer atau HR atau legal, itu yang hal yang utama yang kalian harus pahami betul adalah saya ini dikasih title ini, menyandang title ini sebenarnya tugas saya itu mesti apa sih gitu. Dan saya harus berkontribusi apa untuk company. Nah, gitu. Jadi tugas dan tanggung jawab itu adalah sesuatu hal yang kalau istilah saya itu adalah sudah satu paket. Jadi kalau kamu menyandang title-nya ini, tugas tanggung jawabnya pun juga sudah pasti melekat gitu. Gak bisa misalnya, oh saya cuma mau title-nya, tapi saya nggak mau nih Bu dikasih tanggung jawab seperti ini, saya terlalu berat gitu. Artinya kalau sampai masih ada yang memberikan statement seperti itu, menurut saya dia belum memahami betul. Sebenarnya saya ini di-assign oleh company untuk ngapain? Untuk mendeliver apa? Maksudnya seperti itu. Saya harus berkontribusi apa di role-nya saya gitu. Makanya kalau tanpa kita sadarin, kenapa sih kok di Metro Data ini, kalau kalian perhatikan itu kan memang ada tuh ya, oh ini apa, staff, ada jenjang manager, ada division manager, ada direktur, ada sampai ke presiden direktur. Dan itu semua role and responsibility-nya pun sudah dibagi dan sudah di state dengan very clear gitu. Sehingga kita semua masing-masing menjalankan perannya dan bisa berkolaborasi satu sama lain. Seperti itu, Ferdinand. Sehingga ini memang penting banget sebagai step awal ya, step pertama. Seperti yang disampaikan Oke. oleh David Allen, seperti itu. Kalau menurut saya sikap yang harus ditumbuhkan dari masing-masing individu itu adalah kalian harus punya profilnya itu profile inquirer. Apa Hmm. sih profile inquirer itu gitu. Profile inquirer itu adalah untuk gampangnya itu adalah kalian tuh harus mau tahu lebih, mau tahu belajar lebih gitu. Sehingga mau tahu oh kalau saya di-assign dengan title ini, saya ini mesti berkontribusi apa? Saya mesti ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya nggak tahu, saya harus bertanya kemana? Seperti itu. Karena personally saya sendiri mengalami bahwa kalau kalian memang kita punya organisasi di Metro Data ini sangat luas dan sangat lebar. Artinya apa? Kalau apalagi sebagai individu baru yang baru join, kalau kalian tidak punya profile inquirer, menurut saya akan sangat struggle. Kenapa struggle? Karena tuh istilah saya tuh adalah kayak masuk ke hutan belantara. Kalau kalian nggak rajin bertanya, kalian nggak mau apa ya tahu, istilahnya kadang kan ada juga, oh saya udah merasa senior nih, aku udah ngerti nih, saya udah tahu gitu kan, sehingga saya nggak mau lah nanya-nanya ke orang gengsi misalnya seperti itu tuh harus dihilangkan.
mindset seperti itu. Makanya tadi sempat disinggung oleh Mbak Indah adalah harus punya, kalau kita mau berkembang, mau growth, kita harus punya profil open minded juga. Jadi menurut saya profil open minded dengan inquirer itu harus menyatu. Baru orang tersebut bisa berkembang, bisa mendevelop diri dia sendiri. Seperti itu. Ini nggak ngomongin mendevelop orang lain loh ya. Ini topiknya hari ini adalah kita bagaimana mendevelop diri kita sendiri. Itu dulu. Kalau kalian bisa mendevelop diri kalian, pasti suatu saat kalian bisa mendevelop orang lain. Seperti itu. Kuncinya di sana. Kita sendiri harus punya ini loh, apa sih, mau tahu lebih gitu loh istilahnya. Baik dari soal pekerjaan, soal tanggung jawab gitu. Seperti itu. Harus punya mindsetnya seperti itu. Dan mau belajar sesuatu yang baru itu lebih ke arahnya open minded gitu. Ya. Jangan merasa oh gue udah senior, gue udah ngerti baik secara teknis, apalagi ini relatednya lebih ke hard skill ya. Seperti itu. Oh gue udah jago banget nih. Misalnya kalau untuk teman-teman yang consulting ataupun apa gitu kan ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang, mau nggak mau kalian harus belajar terus kan perkembangan yang ada gitu. Seperti itu.